Bingung mau trading atau investasi di saham, forex, atau di kripto? Mungkin video ini bisa membantu Anda. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di Dari Channel, dan hari ini kita masuk ke tips and trick dalam trading teman-teman ya. Dan di tips and trick kali ini gue mau sharing tentang kira-kira instrumen apa sih yang cocok buat kita kalau misalnya kalian nih berada di posisi yang lagi bingung antara kalian mau trading saham, forex, atau kripto. Mungkin video ini bisa membantu kalian ya. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, baik itu saham, forex, maupun kripto, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Ingat teman-teman, gue gak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram dan lain-lain, dan menawarkan investasi, suruh transfer-transfer dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan ya. Jadi gue nggak pernah mengadakan investasi seperti itu, titip-titip dana. Jadi jangan transfer-transfer. Hati-hati teman-teman ya. Nah, hari ini gue akan bahas hal yang paling dasar, gimana sih caranya milih instrumen yang cocok buat kita tuh apa ya. Kalau misalnya kalian lagi bingung, kalian mau trading itu di saham, forex, maupun di kripto, teman-teman ya. Di sini gue akan jabarin perbedaan ketiganya yang nantinya mungkin bisa jadi clue buat kalian tuh cocoknya itu di mana trading itu ya. Dan memang secara instrumen ya, sebenarnya kalau namanya trading itu semua bisa di semua platform ya. Kalian bisa cocok di kripto, bisa cocok di saham, bisa cocok di forex. Kalau mau trading itu semua bisa ya. Tetapi kalau misalnya perlakuan kalian mau invest, teman-teman, mungkin ini agak tricky teman-teman ya, karena invest itu berbeda platform itu juga akan berbeda caranya. Kalau misalnya kalian mau hold dalam jangka waktu yang panjang, memang ada beberapa instrumen yang condong lebih aman teman-teman ya, seperti itu. Dan hari ini gue akan jelasin ke kalian semua perbedaan ketiga itu bagaimana ya. Semoga bisa jadi clue dan juga bisa jadi manfaat buat kalian ya. Dan seperti biasa teman-teman, gue akan jelasinnya di monitor supaya bisa lebih jelas dan juga lebih clear buat kalian untuk kita bahasnya. Oke, sekarang yuk kita ke monitor. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan seperti biasa teman-teman ya, hari ini gue hanya untuk menjabarkan perbedaan ketiga instrumen di depan ini teman-teman ya. Jadi gue akan mulai dari penjelasan tentang instrumen finansial atau investasi teman-teman ya. Itu yang kita tahu ya, investasi itu secara garis besar itu kan dibagi dua ya. Jadi investasi real sama investasi finansial ya, atau non real. Nah, investasi real itu contohnya banyak sekali yang seperti kalian lihat. Kalian bisa beli properti, itu contohnya adalah investasi real. Kalian bisa buka usaha teman-teman ya, kalian bisa bikin warung bakso, kalian bisa bikin coffee shop segala macam, itu investasi real ya. Terus kalian beli emas fisik, itu juga investasi real teman-teman ya. Kalian kalian bisa investasi di satu perusahaan teman kalian misalnya, itu juga investasi real ya, sama aja. Nah, dan juga ada investasi yang non real teman-teman. Yang non real itu atau kita bilangnya investasi finansial, yaitu ya pokoknya investasi yang nggak ada wujudnya sebenarnya, yang nggak ada, kita bisa lihat fisiknya, seperti itu ya. Seperti contohnya yang pertama, yang paling dekat dengan kita, yang paling sering kita dengar adalah deposito teman-teman ya. Itu adalah salah satu investasi non real ya. Dan kemudian juga ada reksadana ya, kemudian ada saham teman-teman ya, ada forex. Sekarang yang baru juga tuh ada yang muncul namanya cryptocurrency. Ini yang masih fresh teman-teman, masih baru dan masih sangat hype di antara investor-investor millennials teman-teman ya. Nah, sekarang gue mau bahas ketiganya. Gue akan fokus ya di investasi finansial atau non real. Yang mana gue fokusnya ketiga instrumen yang sangat hot untuk dijadikan media untuk ditradingkan ya. Yang pertama itu ada saham, kemudian ada forex, kemudian ada cryptocurrency. Ini adalah tiga instrumen yang paling sering digunakan untuk ditradingkan, bisa harian ya, bisa kemudian mingguan, bisa time frame-nya beda-beda tergantung trading style kalian gitu ya. Nah, apakah tiga saham ini, maksudnya tiga instrumen ini berbahaya ya? Di sini gue jelaskan bahwa ya sangat berbahaya teman-teman. Tiga instrumen ini berbahaya, memiliki profil risiko yang sangat besar ya, medium to high risk sebenarnya teman-teman ya. Terutama di forex itu juga udah high risk, crypto juga udah high risk masuknya. Tapi kalau saham itu masih medium to high risk teman-teman ya. Nah, kalau yang low risk seperti apa? Yang low risk itu seperti deposito tadi yang saya bilang ya. Dia deposito itu termasuk yang low risk ya. Jadi kalau misalnya kalian mau membagi financial planning kalian ya, kalian harus sebenarnya wajibin masuk ke deposito ya. Itu untuk apa ya? Untuk defense, untuk low risk sebenarnya, yang mana duit kalian tuh nggak growing sih sebenarnya kalau misalnya kalian depositoin gitu ya, karena dipotong inflasi dan segala macamnya gitu. Nah,
Sekarang gue masuk ke 3 hal ini ya. Perbedaannya apa sih dan sebaiknya instrumen mana yang kalau misalnya gue mau mulai itu gue ambil startnya tuh dari mana gitu ya. Mungkin dari saham, dari forex atau dari kripto. Sekarang gue bahas dulu pengertiannya atau kira-kira modelnya tuh seperti apa sih ya. Dari saham teman-teman ya. Saham itu apa sih? Saham itu adalah kegiatan jual beli teman-teman ya. Saham itu sebenarnya artinya adalah surat berharga teman-teman, surat berharga suatu perusahaan. Yang mana kalau trading saham berarti itu adalah proses jual beli ya. Yang namanya trading itu kan namanya proses jual beli ya. Yang produknya apa? Produknya adalah surat berharga suatu perusahaan. Perusahaan apa? Perusahaan yang sudah terbuka dan sudah listing dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia teman-teman ya, atau IDX sekarang namanya gitu ya. Nah kalau begitu konsepnya bagaimana? Konsepnya sama, konsep berdagangnya ya, nanti itu kan gue jelasin dari sistem perdagangannya. Tetapi intinya saham itu berarti adalah kalau misalnya kita beli saham berarti kita beli surat berharga dari satu perusahaan yang sudah terbuka. Contohnya adalah banyak ya, ada Indofood teman-teman. Indofood itu merupakan salah satu perusahaan terbuka. Kemudian ada juga BCA, BRI, bank-bank besar yang kalian tahu ya, Unilever, itu semuanya perusahaan terbuka. Kalian bisa beli saham atau surat kepemilikan saham, surat berharganya dari perusahaan tersebut teman-teman ya. Itu pengertian saham. Jadi kalian punya uang, kalian beli, kalian tukarkan dengan surat berharga yang mana kalian bisa simpan. Sedangkan kalau forex ya, forex itu apa sih? Forex itu adalah perdagangan mata uang, teman-teman ya, mata uang asing tentunya ya. Jadi kalau misalnya kalian pernah ke money changer, kalian beli dolar, kalian tukar, kalian mau jalan-jalan, kalian tukar Singapura dolar, kalian tukar US dollar gitu ya, Aussie dollar, itu secara langsung kalian sudah melakukan perdagangan forex ya. Nah, tapi dalam kasus ini ya, dalam kasus trading ini ya, atau yang dalam instrumen yang gue maksud sini, ini forexnya ini adalah perdagangan mata uang secara digital, teman-teman ya. Jadi kita menggunakan internet juga, yang mana di situ ada beberapa beberapa komponen, teman-teman. Yang pertama itu ada brokernya, kemudian ada pairnya juga gitu ya. Kemudian sistem trading juga berbeda. Forex yang ada di internet itu teman-teman, atau yang beredar banyak sekarang ini, itu adalah forex yang menggunakan leverage atau menggunakan margin ya, atau menggunakan hutang. Oke, jadi hati-hati. Uang kalian memang kesannya kecil. Trade untuk mulai itu bisa di $100 ya, bisa bahkan bisa sampai di $50, di 500 ribuan kalian bisa mulai. Tapi itu kalian hati-hati, kalian harus tahu di belakang itu semua ada nilai leverage-nya, 1:100, 1:200, sampai 1:3000 juga ada gitu ya. Jadi kalian harus perhatikan, semakin besar leverage-nya maka itu akan semakin berbahaya untuk kalian yang belum paham. Saya tidak ngomong yang sudah pro, sudah paham, kalian bisa memanipulasi leverage, kalian bisa mengakali leverage seperti apa, bisa bikin strategi leverage kayak gimana. Saya tidak bahas yang itu. Saya di sini konteksnya adalah kalian pemula ya. Jadi kalau buat kalian pemula itu berbahaya leverage ya. Jadi kalian bisa habis seketika, kalian juga bisa untung seketika. Jadi itu berbahaya. Jadi kalau misalnya kalian mau start forex, carilah leverage yang paling kecil dulu menurut saya. 1:50 it's a good point, atau it's a good starting point ya. 1:50 tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, itu kalian bisa gitu ya. Nah kalau forex ini itu uang kita akan ditranslate, akan dimasukkan menjadi namanya balance dan equity ya. Dan balance equity ini bisa habis dalam forex. Karena apa? Karena sekali lagi kita trading menggunakan margin. Kalau di saham, uang yang kita investasikan di dalam perusahaan tersebut atau di dalam sekuritas tersebut itu tidak akan habis gitu ya. Nah kalau kripto teman-teman ya, kripto itu apa? Kripto itu adalah perdagangan mata uang digital ya. Jadi cryptocurrency itu adalah mata uang digital, yang mana ini merupakan bagian teknologi dari blockchain teman-teman ya, yang mana blockchain itu akan menghasilkan kriptografi namanya. Nah kriptografi ini ditranslate dan juga dipergunakan oleh berbagai aplikasi dan mungkin developer untuk dijadikan currency ya, nilai tukar. Tujuannya apa? Tujuannya adalah decentralized finance teman-teman. Kenapa muncul decentralized finance? Decentralized finance itu adalah finansial yang badannya itu tidak mau diganggu gugat ya, atau kegiatan tidak mau diganggu gugat oleh government yang melakukan regulasi-regulasi tertentu. Jadi dia ingin mengasingkan diri atau pengen hidup mandiri dari mereka government ya. Kenapa itu bisa muncul? Karena adanya rasa ketidakpuasan dengan regulasi yang dibuat pemerintah sekarang berbelit-belit dan cenderung untuk menguntungkan mereka gitu ya. Dan seperti yang ada berita-berita baru ini tentang inflasi war teman-teman ya, inflasi spike seperti itu, dia akan terjadi mungkin dalam waktu dekat. Kenapa? Karena uang dicetak terus, tetapi ya ibaratnya seperti itu ya, uang peredaran makin banyak ya, terus harga jadi, intinya uang itu jadi nggak ada value-nya sama sekali. Nah itulah makanya kripto ini keluar, cryptocurrency ya teman-teman ya. Dan ketiga instrumen ini adalah ketiga instrumen yang bisa kalian tradingkan ya, dan kalian harus tahu beberapa komponen yang ada di tiga ini ya. Yang pertama adalah perusahaan perantaranya ya. Ini kita masuk ke poin pertama, perusahaan perantara.
Kalau di saham teman-teman, perusahaan perantaranya namanya sekuritas ya. Jadi kalau misalnya kalian mau trading saham, kalian harus bikin dulu rekening di sekuritas ya. Sekuritas itu ada banyak, kalian tinggal browsing aja. Kalian bisa pakai Ajaib ya, kalian bisa pakai yang macam-macam yang lain ya. Itu sudah banyak sekali ya sekarang, apalagi zaman milenial sini. Kalau Ajaib itu kenapa bagus, karena dia simple ya, dia bisa download di apps segala macam. Kalian juga bisa lihat websitenya, datang daftar, nggak usah pakai datang ke tempatnya. Itu bisa kalian coba gitu ya. Kemudian kalau misalnya kalian sudah bikin rekening di sekuritas, itu berarti kalian sudah bisa mendapatkan akses untuk membeli perusahaan ya. Kenapa? Karena setelah kalian mendaftar, kalian secara nggak langsung nanti akan dikirimin kartu yang namanya kartu KCI dan kartu KPI, itu di mana kalian tandanya sudah bisa untuk bertransaksi di bursa saham ya. Jadi pertama kalian harus bisa bikin rekening dulu di sekuritas kalau mau saham. Nah, kalau forex gimana? Forex itu perusahaan perantara namanya broker, teman-teman ya. Dan broker itu juga sekarang banyak, teman-teman ya, baik broker lokal maupun broker luar ya. Kalau broker lokal itu punya kelebihan, dia diawasi Bapepti dan segala macam. Kalau broker luar ya, itu kelebihannya kalian bisa start di dana minimal ya. Apakah sama-sama bagus? Keduanya ya sama-sama bagus selama dia punya chart jelas ya, dan dia kemudian LP-nya juga jelas. Jadi uang kalian tuh dibuang kemana tuh jelas gitu ya. Nah, kalau misalnya broker luar, kalian bisa coba OctaFX ya. Itu juga kalau misalnya kalian belum pernah dengar sama sekali broker, kalian coba risetnya dari OctaFX, kalian googling lah tentang OctaFX seperti itu. Dan kemudian setelah kalian daftar si brokernya gitu, baru kalian punya akses untuk trading ya, untuk trading di produk-produknya si forex tersebut ya. Setiap broker mempunyai produk yang berbeda ya. Seperti di OctaFX, dia produknya tuh ada forexnya itu sendiri atau mata uang. Kemudian dia ada indeks ya, indeks itu seperti Nasdaq ya, seperti S&P 500 segala macam. Kemudian punya metal juga seperti gold, silver, punya komoditas juga ya, dan kemudian dia juga punya kripto juga ya, yang bisa ditradingkan secara leverage gitu ya. Nah, itu tentang perusahaan perantara si forex. Sedangkan kalau kripto, perusahaan perantaranya apa? Namanya adalah exchanger, teman-teman ya, dan dia bentuknya tidak biasanya seperti seperti money changer aja, cuman untuk cryptocurrency. Jadi simple sekali, kalian tinggal deposit aja ke exchanger tersebut ya, ada exchanger lokal maupun luar ya. Kalau yang luar tuh ada Binance ya, ada Coinbase ya, kemudian ada Kraken segala macam gitu. Sedangkan kalau misalnya di lokal tuh ada banyak juga, ada Indodax, ada toko kripto, ada Pintu ya, kemudian ada banyak lagi, banyak macam-macam ya. Itu kalian tinggal daftar di situ, dan kemudian kalau sudah jadi akunnya, kalian sudah punya rekening di situ, nanti kalian tinggal deposit di situ berapa jumlahnya. Nanti begitu sudah punya uang di depositnya itu ya, nanti kalian bisa belanjakan kriptonya di website tersebut ya, di exchanger tersebut. Nah, sesimpel itu ya. Jadi dari perusahaan perantara itu beda ketiganya ya, seperti itu. Kalian yang minimal harus punya dulu itu. Yang kedua, dari sistem perdagangan ya teman-teman ya. Kalau di saham, sistem perdagangannya itu kalian seperti dagang biasa ya, kalian tinggal beli aja. Kalau misalnya kalian belum punya barangnya, misalnya kalian punya BCA, mau beli BCA ya, kalian belum punya barangnya, kalian tinggal buy aja BCA di harga berapa. Harga yang tertera tersebut itu adalah harga satu lembar saham. Jadi kalau misalnya kayak BCA contohnya 30 ribuan ya, itu berarti harga lembarnya, satu lembarnya 30 ribuan. Nah, kalau di saham itu kan ada belinya namanya pakai satu lot ya. Satu lot itu sama dengan 100 lembar. Jadi kalau kalian mau beli BCA itu kan minimal satu lot. Satu lot itu berarti kalian harus punya uang 30 ribu dikali 100 ya, atau 3 jutaan. Itu kalau mau beli BCA. Ya, jadi ingat kalau misalnya harga di saham itu bukan harga satu lot, tapi harga satu lembar. Jadi kalian harus kalikan 100 ya. Nah, ketika kalian sudah beli 30 ribu, terus untungnya dari mana nih saham? Kalau saham tuh untungnya dari dua jenis ya. Yang pertama capital gain, atau selisih antara kalian ketika harga beli berapa dan harga kalian jual berapa. Itu selisihnya jadi untung kalian gitu ya. Yang kedua tuh dari dividen, teman-teman ya. Kalian bisa dapat dividen. Dividen itu apa? Ketika kalian beli sahamnya, kalian hold lama gitu ya. Begitu kalian hold, kalian kayak dapat bunga gitu ya, kayak dapat persenan balik ya. Itu namanya dividen kalau di saham gitu loh. Dan semua saham ada yang membagikannya secara rutin, ada juga yang tidak membagikannya. Jadi kalian harus pilih-pilih saham-saham yang membagikan dividen dengan yieldnya yang bagus gitu loh ya. Jadi kalian tinggal pilih aja. Itu kalau itu bisa dijadikan salah satu metode transaksi juga atau metode investasi juga, seperti itu. Nah, kalau forex teman-teman ya, forex sistem perdagangannya gimana? Itu sangat berbeda dengan saham. Kalau saham itu cuma ada buy sama sell ya. Kalau di forex tidak ada mengenal istilah itu. Di forex itu mengenal istilahnya open position dan close position ya. Open positionnya di forex itu ada dua, yaitu adalah open position buy dan open position sell.
Ya open position buy itu artinya apa? Kalian bisa trading dua arah kan ya. Jadi kalau open position buy itu ketika harga naik kalian dapat untung, ketika harga turun kalian rugi. Sedangkan kalau kalian open position sell ya, itu ketika harga turun kalian malah untung, ketika naik malah rugi gitu loh. Kenapa bisa seperti itu? Karena forex itu menggunakan perdagangan kontrak, menggunakan kontrak size. Apa kita yang didagang itu adalah kontrak, nilai masa depan, future contract teman-teman ya. Jadi kenapa itu bisa jadi ya kok kita harga turun malah bisa dapat untungnya itu karena dia apa yang kita tradingkan itu adalah future contractnya, bukannya harga pada saat ini terjadi kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Dan kalau misalnya kalian mau melikuidasi posisi kalian tinggal close position ya. Kalau di saham likuidasi posisi kalian tinggal sell atau jual saham tersebut. Kalau di forex kalian tinggal close position ya. Jadi itu berbeda sekali. Nah kalau kripto teman-teman ya, kripto ini sedikit mirip dengan saham ya. Itu juga ada bid overnya, ada sistem bid overnya juga sama persis. Dan kalian juga belinya juga sama, kalian tidak punya barang, kalian mau beli koin apa, misalnya kalian mau beli Bitcoin ya, kalian tinggal ngantri di harga berapa, ketika dapat ya tinggal tunggu aja ya. Nah kalau kripto ini untungnya dari mana? Itu cuma dari capital gain kalau ditradingkan ya. Kecuali kalian staking teman-teman ya. Kalau kalian staking di satu crypto coin di satu koin tersebut ya, di satu platform misalnya AAV atau cake ya, terus sushi dan segala macam yang menyediakan stakingan lah ya. Itu kalian juga bisa dapat bunga ya. Istilahnya bunga lah. Gua nggak mau bilang apa penjelasan ribet-ribet, intinya yang gampang aja pahamin itu kayak bunga lah, dapat return lagi berapa persen gitu. Dan ada macam-macam returnnya, ada yang mulai dari 5%, dari 16% segala macam, itu banyak ya. Tinggal kalian lihat satu-satu. Seperti itu ya, itu dari sistem perdagangannya. Nah, sekarang dari jam tradingnya teman-teman ya. Kalau dari jam tradingnya, saham itu jam tradingnya dari jam 3 sampai dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Untuk sekarang, katanya nanti mau dijadiin sampai jam 4 atau setengah 5 ya, cuma nggak tahu. Intinya sekarang itu jam tradingnya jam 9 pagi sampai jam 3 sore gitu ya. Untuk forex ya, oh ya saham itu Senin sampai Jumat aja ya. Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Untuk forex ya, itu dari Senin sampai Sabtu subuh ya, Sabtu subuh. Jadi Senin itu mulai dari jam 6 atau jam 5, itu tergantung broker. Tutupnya hari Sabtu ya jam 3 subuh gitu ya. Hari Sabtu jam 3 subuh. Itu juga tergantung broker. Ada jam 3, ada jam 2 gitu ya. Dan selebihnya itu 24 jam ya. Forex itu 24 jam, 5 kali 24 jam gitu ya. Bisa dihitung 5 kali 24 jam sebenarnya ya. Jadi kalian bisa trading. Kalau misalnya kalian adalah orang-orang yang sibuk ya, kalian bisanya malam-malam ya, ini forex cocok buat kalian karena dia 24 jam transaksinya ya. Sampai jam 11 malam pun masih ada gitu loh. Nah kalau kripto ini yang paling luar biasa teman-teman. Kripto ini 7 kali 24 jam teman-teman. Jadi Sabtu Minggu pun dia buka. Kenapa? Karena kripto ini sekali lagi decentralized finance ya. Dia tidak terikat dengan rules atau pemerintah yang cuman kerja office hour jadi Senin sampai Jumat, enggak ya, dia setiap hari ada terus. Dan perputaran uangnya juga setiap hari akan berjalan terus ya kripto. Jadi kripto ini luar biasa sekali, 7 kali 24 jam. So sekarang ini kalau buat kalian trader ya, semua sudah ada waktunya ya. Jadi kalau kalian mau cari duit dari Senin sampai Minggu pun bisa dari ketiga instrumen ini. Seperti itu. Nah dari profil resikonya teman-teman ya, yang mana nih, gimana nih? Profil resiko tadi saya udah bilang saham itu medium to high risk ya. Forex itu high risk, kripto itu high risk. Jadi kalau misalnya kalian adalah orang-orang yang risk taker ya, kalian bisa trading di forex atau di kripto. Karena apa? Karena volatility-nya gila ya, besar sekali, apalagi kripto ya, itu satu hari bisa 100%, bisa 80% turunnya, dan naiknya juga bahkan bisa sampai 300% seperti itu ya. Kalau forex karena kita bermain dengan margin ya, dan leverage, itu juga menjadi sangat berbahaya. Makanya high risk banget ya, high risk high return. Tapi returnnya juga pasti besar ya, karena high risk high return kan tadi gue bilang ya. Kalau saham itu untuk ditradingkan daily teman-teman ya, itu agak kurang. Kenapa? Karena paling satu hari itu kalian bisa dapat berapa sih, 2-3%. Itu untuk market yang biasa ya. Kita nggak usah ngomong market yang market corona kemarin ya, yang sehari bisa 10%, 20%, itu kita nggak usah ngomong. Kita ngomonginnya di sini adalah market yang standar ya. Saham itu satu hari ditradingin paling ya 1-2% lah, 1-2%, 3% ya. Itu kalau misalnya kalian stabil ya. Kalau misalnya kalian maunya di market yang gorengan segala macam ya, mungkin bisa 20% sehari. Cuman kan ya nggak setiap harinya kalian bisa menemukan seperti itu, dan nggak setiap kalinya kalian trading di gorengan kalian akan untung. Itu kuncinya ya. Jadi dari profil resiko, kalau misalnya kalian stable orangnya, kalian mau lebih ke invest segala macam, bisa pilih saham ya. Kalau misalnya kalian risk taker dan kalian mau lebih ke trade gitu ya, itu bisa pilih forex dan kripto. Kripto sebenarnya bisa diinvest ya, tapi cuma satu koin aja, yaitu Bitcoin. Menurut gua sampai sekarang yang aman ya. Kalau misalnya Bitcoin, kalau misalnya ada Ethereum 2.0 nanti, mungkin Ethereum bisa jadikan instrumen untuk investasi juga. Cuman di luar itu masih abu-abu teman-teman ya, masih abu-abu, walaupun banyak yang bilang ya ini banyak koin-koin bagus segala macam, teknologinya gimana gitu ya.
itu masih kurang. Kalian bisa invest di Bitcoin aja ya. Tapi untuk forex saran gue kalian tradingin aja ya. Kalau misalnya kalian mau invest lebih baik ke saham ataupun ke kripto, itu lebih oke ya, terutama di saham seperti itu. Nah, untuk analisa analisa pasarnya bagaimana? Kalau saham itu menggunakan dua ya, fundamental dan technical ya. Terutama kalau misalnya kalian value investing modenya atau kalian mau invest gitu ya, kalian harus perbanyak fundamentalnya seperti apa, kalian harus in depth ke mikronya seperti apa, ke makronya juga ya. Dari makro kalian turun ke mikro, lihat perusahaannya seperti apa, board of directornya bagaimana ya, kemudian dia punya net income-nya gimana, growth-nya gimana, segala macam. Itu berbicara tentang fundamental, kalian harus paham sekali ya. Tapi kalau kalian mau trading aja di saham ya, itu nggak usah fundamental jauh-jauh, lihat makronya aja, dan kemudian kalian bisa lihat dari sektor trennya seperti apa ya, itu bisa dilihat juga, dan kemudian baru kalian bisa tradingkan saham tersebut ya, tergantung kalian mau tradingnya apa, swing trade atau intraday seperti itu ya. Kalau menggunakan technical ya, itu karena apa ya, intinya kalau misalnya kalian trading itu kalian 70% technical lah daripada menggunakan fundamental di saham ya. Nah, kalau forex dan kripto ya, forex dan kripto ini saya sih saranin lebih condong ke technical analysis teman-teman ya. Kenapa? Karena kita tuh tendensi ke trade ya kalau forex ya. Forex itu kita tendensi ke trading ya, jadi kita tidak perlu melihat berita, dan berita yang pun dilihat pun itu cuma makro teman-teman ya, dan itu bisa dilihat di forexfactory.com, kalian bisa lihat di situ. Kalau gue sendiri pribadi, gue adalah trader yang menghindari berita, menghindari news besar kalau dalam forex ya. Jadi gue lebih ke orang yang tradingnya itu mendingan gak usah ada news deh gitu ya, karena itu bisa merusak yang namanya technical analysis, bisa bikin anomali dan segala macam. Nah, kalau kripto ini kalian fundamentalnya sedikit berbeda dari yang lain ya. Dari saham tuh sangat berbeda sih, bukan sedikit berbeda lagi ya, sangat berbeda jauh ya. Kalian cuma bisa melihat projectnya bagaimana, white papernya seperti apa, kemudian foundernya itu siapa sih sebenarnya, apakah dia legit, komunitasnya bagaimana, kalian bisa lihat dari situ, dan kalian bisa lihat dari growthnya, market capnya bagaimana ya. Itu sebenarnya lebih ke technical. Jadi kripto ini gue juga lebih condong ke technical gitu ya, jadi 70% 80% ke technical juga seperti itu, karena fundamentalnya itu belum ada ya. Sekarang baru mulai bermunculan website yang bisa memproyeksi fundamental dari satu koin. Cuma gue belum riset lebih jauh teman-teman ya, tapi itu promising banget. Dia bisa lihat dari teknologinya seperti apa, bla 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 segala macam gitu. Jadi kripto mungkin kedepannya bisa kita lihat fundamentalnya seperti apa, tinggal tunggu aja kapan tanggal mainnya seperti itu. Nah, yang terakhir, untuk siapa sebenarnya ya? Saham ini teman-teman ya, itu adalah untuk kalian yang benar-benar pengennya safe ya, yang tidak risk taker, kalian orang yang stabil, kalian adalah pensiunan ya, yang sudah berumur di atas 50 tahun, itu cocok untuk saham. Kenapa? Karena sangat beresiko kalau misalnya kalian pilih instrumen forex dan kripto gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian pensiunan, uangnya kebanyakan segala macam gitu, dan mau iseng-iseng trading forex dan kripto ya silahkan, itu nggak ada salahnya juga gitu ya. Dan saham ini lebih tendensi untuk di-invest sebenarnya. Kalau misalnya kalian mau tradingkan, itu juga minimal holding 1 bulan 2 bulan lah gitu ya. Jangan di tradingkan setiap hari, sebenarnya agak kurang tepat gitu ya instrumennya seperti itu. Dan untuk forex ya, ini untuk kalian yang anak muda ya, millennials itu bisa ya. Kemudian kalian yang punya waktu punya waktu tradingnya itu hanya malam aja, karena anak muda kan semangat kerja gitu ya. Pagi sampai sore kerja, usaha sendiri, malamnya masih mau nyari duit ya, kalian bisa di forex seperti itu. Untuk anak muda ini bagus sekali, dan terutama buat kalian yang masih belum ada tanggungan apa-apa, single belum punya keluarga, ini juga cocok karena ini kan high risk ya. Kalau misalnya kejeblok ke apa, kalian masih bisa recover seperti itu. Kripto ya, kalau kripto ini sudah terkenal di millennials, dan ini sebenarnya marketnya untuk siapapun ya teman-teman. Ini untuk siapapun, baik kalian yang sudah berumur atau kalian yang melek teknologi atau yang gaptek segala macam, kalian lebih baik melek mata dulu tentang kripto. Kalian cari tahu deh kripto ini apa deh, karena ini luar biasa sekali ya. Semua teknologinya luar biasa, dari DeFi-nya lah, dari NFT segala macam, itu luar biasa sekali. Kalian lebih baik gali lebih dalam tentang kripto ini, karena kripto ini bisa bikin uang kalian tuh berkembangnya jauh lebih pesat dibandingkan instrumen lain ya. For your information, kripto itu 2020 mengalahkan seluruh instrumen yang investasi yang ada, termasuk gold dan lain-lain. Dia returnnya paling besar gitu ya. Oke, jadi itulah perbedaannya ya. Itu kalau misalnya kalian sudah mendengarkan ini ya, kalian semoga bisa tahu ya kalian sudah cocoknya tuh di mana ya. Selebihnya kalian nanti gue akan bikin series bulan depan ya, di bulan April gue bikin series tentang semuanya dari awal ya. Jadi gue bakal bikin judul seriesnya itu trading saham dari nol, terus gue kasih judul apa. Pokoknya itu forex dari nol, kripto dari nol ya. Jadi intinya gue mau bikin series from zero to hero teman-teman. Oke.
Kedepannya nanti gue akan jelasin lebih jelas lagi di series tersebut ya. Semoga ini bisa jadi gambaran awal kalian ya, kalian bisa pilih yang mana. Oke? Mungkin ini aja yang mau gue jelasin teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah penjelasan gue tentang perbedaan ya dari 3 instrumen tersebut. Semoga apa yang gue jelaskan tadi yaitu bisa menjadi pencerahan buat kalian, dan kalian juga bisa lebih jelas sekarang kalian mau tradingnya tuh mulainya di mana gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau start di tiga-tiganya terserah, tapi lebih baik saran gue itu kalian pilih satu untuk batu loncatan untuk memahami analisa dan juga gambaran besar gimana sih caranya untuk melihat atau membaca chart seperti apa, karena ketiga instrumen itu memiliki chart yang sama ya, yang cara analisa juga sama, cuman sistem perdagangannya dan juga entry-nya saja yang cukup berbeda. Oke, semoga bisa bermanfaat sekali lagi teman-teman ya. Dan sekali lagi gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah ada di bawah, dan kemudian kalian tinggal klik link tersebut untuk join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan gue tidak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain, harap hati-hati, itu sudah dipastikan adalah penipu ya teman-teman ya. Jadi jangan transfer kalau diminta transfer. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian ya. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan info dari video ini teman-teman. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Dan mungkin videonya sampai sini dulu teman-teman ya. Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.